Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi berkat damai sukacita yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Teman-teman, kita masih dalam suasana memperingati penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenang, mengingat kembali bagaimana makna penyaliban tersebut. Dan ini adalah karya besar yang sudah dianugerahkan kepada kita semua, di mana melalui penyaliban Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Teman-teman, dunia tidak mengerti akan hal ini. Mereka menganggap ini adalah sebuah kebodohan. Bukankah untuk menyelamatkan umat manusia tidak perlu repot-repot untuk mati di tiang salib? Tidak perlu repot-repot Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Cukup ampuni saja, selesai. Ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Pengampun, kemudian berkuasa ya untuk melakukan segala apapun, dan Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia cukup mengampuni saja, selesai. No way, teman-teman. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa, teman-teman? Karena upah dosa adalah maut. Dosa hanya bisa diselesaikan melalui penghukuman. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan seharusnya manusia ini semuanya nyemplung ke neraka karena dosa-dosa mereka. Karena setetes dosa pun cukup membawa kita ke neraka. Karena sorga, tempat yang maha kudus, itu tidak bisa dihampiri oleh setetes dosa pun. Harus absolut kudus, total kudus. Itulah orang-orang yang bisa mengampiri sorga, teman-teman. Jadi tidak ada ya, dengan kondisi sebagai orang berdosa, walaupun hanya 0,01 gram dosanya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena di Alkitab jelas tertulis bahwa semua yang najis itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Teman-teman, kali ini kita akan membahas makna penyaliban Tuhan Yesus dan makna kebangkitannya. Karena jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Teman-teman, terus stay di tempat Anda. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Rina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Teman-teman, kita akan membahas hal yang sangat menarik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, tidak ada yang bisa kita ungkapkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita semua, yaitu Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu di saat kita masih berdosa. Tuhan sudah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada cara penyelesaian dosa. Tidak ada cara lain, teman-teman, kecuali yang ditetapkan oleh Tuhan. Satu-satunya cara adalah dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Dia tidak mau
Dia tidak tega untuk menghukum semua umat manusia ini di neraka, teman-teman. Tuhan mau tidak seorang pun yang binasa. Tuhan mau semua manusia ini diselamatkan. Tuhan mau semua manusia ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kasihnya itulah Allah itu datang ke dunia ini menjadi manusia. Untuk apa? Supaya dia dalam keadaannya sebagai manusia bisa menggantikan kita yang manusia ini dihukumkan. Artinya, seharusnya kita yang berdosa ini dihukumkan, tetapi Tuhan menggantikan kita dihukum. Karena kalau tidak menjadi manusia, itu Tuhan tidak bisa menggantikan kita. Jadi itulah kepentingannya mengapa Allah itu menjadi manusia. Supaya dia, manusia Allah ini, bisa menggantikan kita dihukum. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati di kayu salib. Karena tanpa melalui kematian, dia tidak bisa masuk ke dalam maut. Karena Alkitab sudah mencatat, upah dosa adalah maut. Makanya Allah dalam keadaannya sebagai manusia harus masuk ke dalam maut menggantikan kita yang berdosa ini. Seharusnya kita yang masuk ke dalam maut. Maut dalam pengertian di sini adalah neraka ya, teman-teman. Neraka. Jadi Allah menjadi manusia supaya apa? Supaya dia bisa mati. Ya, kalau Allah tidak bisa disalibkan, tidak bisa mati. Ya, karena dia kekal sifatnya. Allah itu kekal. Jadi firman Allah itu, salah satu pribadi Allah yaitu firman itu menjadi manusia. Ya, firman Allah itu menjadi manusia dengan tujuan satu, untuk menggantikan orang berdosa dihukum, terutama mereka yang percaya kepadanya. Nah, setelah dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dia turun ke dunia yang paling bawah, yaitu neraka. Makanya ada tertulis, hai maut, di mana sengatmu? Karena setelah hari ketiga, dia bangkit sesuai dengan yang dijanjikannya. Teman-teman. Ya. Nah, yang jadi polemik adalah Alkitab mengatakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa setelah hari ketiga dia akan bangkit, ya. Di mana di sini ada tanda Yunus. Saya akan bacakan di Matius 12 ayat 10. Ya, Matius 12 ayat 10. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saya garis bawahi teman-teman bahwa 3 hari 3 malam itu adalah Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Ya, jadi 3 hari 3 malamnya dia ada di rahim bumi atau di kubur, di dalam kubur. Ya, di dalam kuburnya. Itu namanya di rahim bumi. Ya. Nah, jadi selama dia berada di tiang salib itu tidak terhitung. Karena yang dihitung 3 hari 3 malamnya adalah saat dia berada di kuburan. Ya, di sini dikatakan di rahim bumi. Dia berada di sana 3 hari 3 malam. Ya, karena ada banyak yang startnya salah, dihitung 3 hari 3 malamnya sejak dia disalibkan. Tidak. Yang dimaksud 3 hari 3 malam adalah dia berada di dalam rahim bumi atau di dalam kubur. Ya, jadi sebelum dikuburkan itu tidak dihitung. Nah, ini startnya harus benar dulu. Baru nanti ketemu penggenapannya.
Karena tidak ada nubuatan kitab suci yang tidak digenapi. Kalau ternyata tidak tergenapi, berarti kita yang salah memahami firman Tuhan, atau kita yang salah memahami ayat Alkitab. Harus ketemu, ya, harus ketemu nubuatan dengan penggenapannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi 2 ayat 5 sampai 8 berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman, Allah yang begitu perkasa, yang maha besar, yang maha segalanya, rela teman-teman ya menjadi manusia. Rela menjadi manusia dan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dia setia dengan janjinya sampai dia mati di kayu salib. Karena janji keselamatan melalui penebusan itu sudah dijanjikan jauh-jauh hari, tepat setelah Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itu Tuhan sudah menjanjikan akan mengirim juru selamat. Teman-teman, ya. Nah, Tuhan sudah merendahkan dirinya bagi kita. Bagi kita yang masih berdosa. Ya. Karena apa? Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia ini supaya bebas dari hukuman dosa, kecuali dengan penebusan. Sekiranya ada cara lain, maka Tuhan tidak perlu datang menjadi manusia, tidak perlu mati di kayu salib, tidak perlu turun ke dalam maut. Teman-teman, kalau ada cara lain, tapi berhubung tidak ada cara lain, maka ini harus dilakukan. Memang bagi dunia ini sebuah kebodohan. Bagi dunia ini sesuatu yang aneh begitu. Ya, mengapa Tuhan repot-repot menjadi manusia? Repot-repot disalibkan dan turun ke dalam maut. Apakah tidak cukup hanya dimaafkan selesai? Tidak, teman-teman. Ya, justru hukum inilah juga yang diadopsi oleh hukum dunia ini. Ketika seseorang melanggar hukum, itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, tidak bisa diselesaikan dengan amal, ya, tidak bisa diselesaikan dengan berbuat sesuatu kebajikan, tidak bisa. Misalnya ada seseorang membunuh, dikenakan hukuman 20 tahun penjara. Lalu si pembunuh ini berkata kepada hakim, "Pak Hakim, saya tidak usahlah dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Saya cukup membersihkan mobil Pak Hakim, mencuci mobil Pak Hakim seumur hidup saya." Bisakah demikian? Bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Sama, ya. Orang yang sudah membunuh dijatuhi hukuman sesuai pasal yang berlaku, kemudian dia harus menjalankan hukuman tersebut selama 20 tahun. Tidak bisa, teman-teman. Dia ganti dengan berbuat baik kepada hakim, tidak bisa. Begitupun dengan hukum Allah. Semua orang yang berdosa melanggar hukum Allah harus dihukum di neraka. Nah, ya. Nah, kita lihat Tuhan begitu punya keinginan besar, ya. Begitu besar kasihnya terhadap kita. Begitu besar keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Terkadang manusia itu sendiri, ya, yang tidak tahu diri, teman-teman, malah menolak kasih anugerah Tuhan.
Dia merasa dengan caranya sendiri dia bisa selamat dari api neraka. Dia tidak mau pakai cara Tuhan. Dia cari cara yang lain-lain. Ya, dia cari cara yang menurut dia bisa sampai ke surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena satu-satunya cara orang bisa ke surga hanyalah dosa harus diselesaikan melalui penghukuman oleh juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Mesias, Allah yang sudah menjadi manusia. Tidak ada kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang kudus. Tidak ada. Teman-teman, pasti semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Penyaliban Sang Juru Selamat, Mesias, itu sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Ya, sudah dinubuatkan teman-teman. Kita bisa melihat di Yesaya 53 ayat 5. Di situ tertulis, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh itu di sini dari penyakit dosa ya teman-teman, bukan sembuh dari penyakit fisik, ya kan? Bukan, ya. Jadi sembuh dari penyakit dosa. Jelas bahwa Yesus Kristus sudah dinubuatkan, dia tertikam, lambungnya ditikam teman-teman. Ya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sudah dinubuatkan teman-teman 700 tahun sebelum digenapi 2021 tahun yang lalu. Oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, jadi tidak bisa dibantah, teman-teman. Tidak bisa diselewengkan lagi, tidak bisa dibatalkan lagi tentang kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dikatakan diserupakanlah, dikatakan tidak matilah, pingsan saja. Ya, dia masih sampai jalan-jalan ke India, dia punya istri, dia punya anak. Bullshit. Itu semua dongeng nenek tua. Ya, jangan dipercaya. Kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan dan digenapi secara akurat. Saksinya banyak. Ya, saksinya pemuka Yahudi, tentara Romawi, murid-murid, para rasul. Banyak sekali saksinya. Tidak mungkin, ya. Ratusan tahun kemudian, 600-an tahun kemudian membuat versi lain bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Itu jelas-jelas dusta besar. Ya, dusta yang nyata. Karena tidak bisa lagi dibantah karena sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Dan fakta sejarah tidak bisa diubah. Oke, teman-teman, ya. Nah, kita melihat lagi. Apa makna dari penyaliban ini bagi kita? Apa yang harus kita pahami? Ya, apa hubungannya dengan kita? Penyaliban Yesus Kristus, apa manfaatnya bagi kita? Teman-teman, kita akan lihat Roma 6 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ingat teman-teman, bahwa kita tahu ya manusia lama kita sudah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab
Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, luar biasa. Begitu besar kasih anugerah Tuhan, teman-teman. Kita yang berdosa ini, ya, turut mati. Tubuh dosa kita turut mati bersama Kristus. Jadi kita yang hidup sekarang adalah tubuh manusia baru kita, ya. Yang hidup sekarang adalah manusia baru kita, teman-teman. Manusia lama kita sudah turut disalibkan bersama Kristus. Ya, dosa kita, manusia berdosa kita, manusia lama kita yang berdosa itu sudah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita yang sekarang adalah manusia baru, teman-teman, yang diperbaharui secara roh, yang hidup di dalam kebenaran, dalam tuntunan Roh Kudus yang dimateraikan di hati kita. Jadi, inilah karya besar Allah bagi manusia. Ya. Jadi kita harus memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan tetapi sekarang kita hidup dalam Kristus. Jadi, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Puji Tuhan, teman-teman. Ini sebuah karya yang luar biasa, ya. Dan sayang sekali kalau banyak orang di luar sana menolak, teman-teman, ya, menolak. Dia justru lebih memilih berjuang dengan kekuatannya sendiri untuk bebas dari dosa dan penghukuman dosa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Hanya melalui iman dan percaya kepada Yesus Kristus, ya, yang telah mati dan bangkit bagi kita, bagi dosa-dosa kita, dan sekarang kita hidup bagi Dia, yaitu dilayakkan sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, teman-teman, ya. Tapi memang faktanya tidak bisa kita hindari, ya teman-teman, ya, bahwa penyaliban Kristus itu menjadi polemik, ya, bagi orang Yahudi, ya, kemudian bagi orang-orang yang non Yahudi. Nah, kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan, teman-teman. Sebenarnya Allah itu memanggil semua orang untuk datang, untuk diselamatkan. Ya, makanya di banyak ayat di Alkitab kita melihat, bertobatlah, serahkanlah dirimu untuk diselamatkan. Ya, artinya Allah itu, keinginan Allah itu semua orang diselamatkan. Tetapi panggilan Allah itu hanya direspon oleh orang-orang yang mau saja, teman-teman. Ya, orang-orang yang mau diselamatkan. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Ya, Allah menyerukan, memberikan anugerah itu kepada semua orang. Tetapi tinggal orang itu mau meresponnya atau tidak. Begitu, ya. Jadi nanti suatu saat di sana di hari penghakiman tidak bisa salahkan Tuhan lagi. Begitu. Ya, kenapa Anda tidak diselamatkan? Ya, karena Anda memilih untuk tidak merespon panggilan Tuhan. Ya kan? Anda memilih malah untuk menghujat Dia, begitu. Malah untuk menentang Dia, gitu. Boro-boro menerima tawarannya
malahan menentang dia, malahan menghujat dia di sana sini. Ya, jadi tidak ada lagi bisa disalahkan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, memberikan anugerah-Nya bagi semua orang. Nah, ya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus sebelum disalibkan mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Di situ banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, teman-teman. Salah satunya ada di Matius 26 ayat 28. Dia mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas? Jadi darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib itu untuk pengampunan dosa. Sama dengan darah anak domba di perjanjian lama yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Karena domba di perjanjian lama adalah simbol dari sang juru selamat yang akan datang. Yesus Kristus adalah juru selamat hakikat. Karena itulah Yohanes Pembaptis berseru-seru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Teman-teman, tidak kurang-kurang pemberitahuan kitab suci ya tentang kasih anugerah Allah kepada kita. Dan banyak orang sudah menyampaikan berita ini. Mungkin Anda sudah mendengar banyak ya dari para penginjil, para pengkhotbah, pendeta-pendeta dan lain-lain sudah mendengar berita Injil. Ya, sudah mendengar teman-teman. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti hari ini, selama dia di genggamannya ada HP, teman-teman, ada gadget. Ada pulsa data, dia bisa membuka. Begitu banyaknya informasi, ya, pemberitaan Injil disebarkan, teman-teman, lewat media sosial. Jadi, sungguh ketinggalan sekali kalau hari-hari ini masih ada yang tidak pernah mendengar Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus dikuburkan, teman-teman. Setelah 3 hari dia bangkit. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, hari pertama itu hari Minggu ya teman-teman ya. Kalau di kalender Yahudi, hari pertama itu hari Minggu. Bukan hari Senin ya, bukan hari Senin, tapi hari Minggu. Nah, dia menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Ya, kepada Maria Magdalena. Kemudian kepada 11 murid, ya, dikurangin 1. Yudas Iskariot sudah out ya, sudah gantung diri dan perutnya pecah. Karena dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menyesal lalu dia lari pergi gantung diri, teman-teman. Ya. Nah, jadi 11 murid yang masih tersisa. 11 murid ini tidak percaya kalau yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus. Padahal sebelum dia disalibkan dia sudah kasih tahu berkali-kali bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Ya, bahwa sesudah hari ketiga dia akan bangkit. Nah, teman-teman, bahkan dia berikan juga perumpamaan ya, bahwa bait Allah ini akan dirobohkan dan dia akan membangun kembali dalam 3 hari. Iya kan? Kemudian nubuatan Yunus, ya kan? Itu juga sudah memberitahukan bahwa setelah 3 hari 3 malam anak manusia berada di perut bumi. Ya kan? Nah, dan setelah itu dia akan bangkit. Teman-teman, saya akan bacakan Markus 16 ayat 14 sampai 16. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Maksudnya muridnya nih ya, Rasul ya. Ketika mereka sedang makan, teman-teman. Dan ia mencela ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah amanat agung Tuhan Yesus, teman-teman, kepada para murid. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus lakukan amanat agung. Kita harus jalankan amanat agung ini. Kita tahu di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Benar, teman-teman. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, berarti dia bukan Tuhan, begitu. Berarti dia itu sama saja dengan manusia-manusia lainnya. Kalau sudah mati ya mati, nggak bangkit gitu. Ya kan, nggak bangkit-bangkit lagi. Gitu kan? Nah, makanya Rasul Paulus mengatakan, kalau sekiranya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iya dong, karena dia tidak bisa mengalahkan maut, ya kan? Dia tidak bisa keluar lagi dari neraka itu, dari maut itu, begitu, ya kan? Lalu apa bedanya dengan makhluk lain, gitu kan? Nah, makanya dikatakan kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi orang-orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, dan menang. Teman-teman, menang atas maut. Nah, itulah bukti bahwa dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu melalui kebangkitannya. Dan semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat, ya, menjadi berkat rohani tentunya bagi teman-teman semua. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini seluas-luasnya, supaya banyak orang di luar sana mengenal kebenaran dan diselamatkan. Jangan lupa teman-teman terus dukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.